menjadikan sedekah jariah yang bisa menjadi perisai benteng dari segala bentuk para bahaya petaka dunia dan akhirat, dan semoga kita semua dicatat oleh Allah menjadi rajulun muta'alliqun qalbuhu bil masajid, yaitu dicatat menjadi kelompok orang yang hatinya terikat erat lekat dengan masjid, sehingga kita semuanya dijadikan orang-orang yang mendapatkan zilal perlindungan kelak di padang mahsyar di hari pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pun apresiasi ini saya sampaikan kepada segenap para pemuda, para pemudi, para asatidz, para pembimbing daripada seluruh warisan pejuang gerakan subuh berjamaah di masjid besar ini yang terhimpun dari beberapa komunitas, dari ormas, dari lembaga dan sebagainya. Saya akan sebutkan nama mereka satu persatu dan mohon didoakan semuanya agar memang semua para pengurus ini betul-betul diberikan kekuatan istiqomah sehingga ini bisa terus berjalan tanpa henti, tanpa bosan, menjadi satu gerakan yang amat sangat kita prioritaskan di dalam kehidupan keseharian. Amin ya rabbal alamin. Baik, ahibatul kiram, pada milad yang ke-6 ini saya ingin menegaskan kepada diri pribadi dan kepada segenap sahabat para pejuang salat gerakan salat subuh berjamaah, dan juga kepada ibu dan bapak sekalian, akan betapa kita harus istiqamah dengan program-program ini. Nah, kenapa? Karena dalam program ini teramat banyak terdapat kemuliaan, keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik untuk pribadi, baik itu untuk keluarga, baik itu untuk masyarakat, baik itu bahkan untuk bangsa dan negara, bahkan untuk dunia dan kelak di akhirat nanti. Nah, mari kita lihat beberapa keterangan daripada ayat suci Al-Quran dan juga hadits Nabi kita yang sahih, di mana menegaskan betapa luar biasa istimewanya gerakan macam ini. Ibu bapak sekalian, saking sakralnya, saking vitalnya, saking fatalnya saat-saat datangnya fajar subuh, sampai-sampai Allah menyediakan surat khusus yang di awal surat khusus itu Allah berikan kesan, Allah berikan janji, di mana Allah menamakan surat tersebut dengan surat Al-Fajr dan diawali dengan waul qasam, yaitu wal fajri. Dan para ulama ahli tafsir menegaskan yakni wal fajri di situ maksudnya adalah fajar shadiq, datangnya waktu sholat subuh. Tidak semata-mata sesuatu dijadikan isi daripada sumpah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dan dimanapun mencoba merawat, menjaga sesuatu yang dijadikan isi sumpah daripada Allah, tentunya Allah akan berikan kemuliaan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Berdasar daripada itu juga ada satu hadis yang sama sering kita dengar, di mana Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 661, di mana Nabi kita bersabda, walau ya'lamun nas, andaikan manusia itu tahu, makin nida, apa-apa yang terkandung kemuliaan di dalam adzan, wasafil awwal, dan saf yang pertama di dalam sholat berjamaah, setiap sholat berjamaah. Luar biasa Pak sekalian. Walau dan andaikan ya'lamun nas, manusia tahu, ma, apa-apa keutamaan, kemuliaan, pangkat derajat fil nida, di dalam seruan adzan,
kemudian untuk mendapatkan saf awal pada setelah mendengarkan adzan, karena begitu hebat dan dahsyatnya kemuliaan dan janji Allah di dalamnya. Gak berhenti di situ, bahkan dilanjutkan pada hadis tersebut, walau ya'lamun nas, dan andaikan manusia itu tahu persis, tidak bodoh, paham ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Rasul, ma'rifat terhadap janji-janji Allah, ma'rifat terhadap janji-janji Rasul, ma'fid tahjir, tentang perkara pahala derajat fit tahjir di dalam bersegera diri untuk mendatangi masjid saat adzan, lastabaku, maka mereka akan berlomba-lomba berlarian untuk datang ke masjid-masjid, tidak didahului oleh adzan, karena saking hebatnya pahalanya, kemuliaannya, yaitu memenuhi panggilan Allah pada setiap sholat wajib. Luar biasa bagus sekali. Itu pada sholat wajib secara umum. Bagaimana dengan sholat subuh? Tentunya ada lebihnya, di mana pada akhir hadis tersebut Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, walau dan andaikan ya'lamuna, manusia-manusia itu betul-betul tahu, paham, mengerti, ma'rifat ma fil azamati was sabah, apa yang terjadi kemuliaan, yaitu di dalam dua jenis salat berjamaah al-atamah, yaitu salat isya, wasubh, yaitu salat subuh, la atauhuma, niscaya mereka akan mendatangi kedua salat tersebut dengan berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram pertama, alias dari awal setelah adzan, di saat yaitu imam mengangkat takbiratul ihram pertama, maka la atauhuma, maka niscaya manusia itu akan mendatangi kedua salat tersebut, isya dan subuh, walaupun mereka harus merangkak, tapi syaratnya memang lau ya'lamun, andaikan mereka tahu, andaikan mereka paham, andaikan mereka ma'rifat terhadap Allah dan Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pentingnya gerakan subuh macam begini adalah untuk memakrifatkan manusia, untuk memahamkan umat Islam, untuk memakrifatkan saudara-saudara kita, termasuk menambah keyakinan kita terhadap keistimewaan, keutamaan, kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat fajar, pada saat-saat salat subuh, hingga menjelang syuruk, hingga menjelang sampai kita ke waktu duha. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, tolong jawab serempak, berarti ini gerakan subuh berjamaah ini bagus apa buruk? Benar apa salah? Mulia apa hina? Pahalanya besar apa kecil? Derajatnya tinggi apa rendah? Kalau begitu siap terus kita teruskan. Siap untuk belajar istiqamah. Takbir. Alhamdulillah. Nah, tidak berhenti di situ. Ada apa saja sebetulnya secara spesifik di dalam sholat subuh berjamaah. Mari kita lihat baru sekalian. Ini kita sama kaji, sama kita dalami agar dari itu bagi yang belum paham, agar mengetahui ujung-ujungnya ma'rifat kepada Allah dan Rasul. Bagi yang sudah pernah dengar hadis-hadisnya, keterangan-keterangannya, untuk taukid, semakin menanamkan, menajamkan, menguatkan keyakinan kita akan amalan yang teramat sangat mulia ini, insya Allah. Yang pertama, orang yang sholat subuh berjamaah diawali dengan sholat sunat sebelum subuh adalah menjadi orang-orang yang paling kaya di dunia ini, Bu. Paling kaya di dunia ini, lebih kaya daripada triliuner, lebih hebat daripada miliuner, jauh lebih hebat daripada miliuner dan triliuner. Boleh jadi orang punya duit, kafirin, musyrikin, murtadin, dengan deposito di banknya triliunan dolar, miliaran dolar, tapi dengan sholat 2 rakaat sunnah sebelum subuh, kita menjadi lebih kaya, lebih hebat, lebih tinggi, lebih dahsyat dibanding mereka milioner dan triliuner tersebut. Mana disebutkan oleh para ulama, inna
salat subuh, inna ratibat subh ahabbu ilallah, lebih dicinta oleh Allah minad dunya wa ma fiha. Wa ma'a anna dzalik, maka karena sesungguhnya berdasarkan hal tersebut, inna sayyidana wa maulana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, la safaran wala muqiman, tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu, baik itu ketika safar apalagi ketika mukim. Baik itu ketika safar, sejauh-jauhnya kita punya Nabi safar, sedahsyat-dahsyatnya perjalanan Nabi, mau saat hijrah, mau saat apa, mau saat perang dan lain sebagainya, tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat subuh, apalagi di saat mukim. Baik itu di saat sakit, apalagi di saat sehat, saking dahsyat. Nah kita Bapak sekalian, kita ini luar biasa. Allah pilih untuk menjadi lebih dahsyat, lebih hebat daripada milioner dan triliuner di bawah kolong langit ini, dengan memperhatikan sholat subuh berjamaah yang diawali sebelumnya adalah dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Alhamdulillah, itu luar biasa. Di mana di dalam hadis riwayat Muslim nomor 725, Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, lahum ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Artinya raka'atul fajri 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, para ulama menerangkan ini raka'atul fajri di sini maksudnya adalah 2 rakaat sholat sunat sebelum sholat subuh. Itu aku lebih cinta kepada keduanya daripada dunia dengan seisinya. Itu hadis riwayat Muslim yang ke-726. Yang pertama Bapak sekalian, jadi jangankan sholat subuh berjamaahnya, maksudnya sholat sunat sebelum subuhnya aja bikin kita lebih hebat, lebih mulia, lebih dahsyat daripada seorang milioner dan triliuner di bawah kolong langit ini. Jadi ini yang hadir tempat ini, yang saya lihat ini muka-mukanya muka orang-orang yang lebih kaya daripada mereka yang disebut kaya, lebih konglomerat daripada mereka yang disebut dengan konglomerat, lebih tajir daripada mereka-mereka yang disebut dengan tajir. Bagi orang muslim yang tajir yang tidak ikut sholat subuh berjamaah, bagi apalagi orang-orang kafirin, musyrikin, murtadin, sehebat apapun kekayaan mereka, nggak pernah bisa mengalahkan kekayaan kita. Kenapa? Karena amalan kita lebih dahsyat jangankan dengan triliunan dolar mereka, bahkan lebih hebat daripada dunia dengan seisinya. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, inna sesungguhnya man shallal fajr fi jama'atin, man siapa orang salat yang salat al-fajr yaitu subuh fi jama'atin di dalam berjamaah, fahuwa maka ia fi berada di dalam zimmatillah, di dalam zimmahnya Allah. Nah, di mana Rasul kita bersabda, kalau Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalat subha, barang siapa yang salat subuh berjamaah, fahuwa maka dia berada fi zimmatillah, dalam zimmahnya Allah. Fala yadrukumullah min zimmati bi syai', maka hati-hati jangan kalian ada yang meminta, menuntut, menghadirkan zimmahnya Allah dengan sesuatu perkara apa? Karena ketika zimmah Allah diturunkan, fayulikahu, lantas menimpa seseorang, fayuqidhahu finnar, maka itu akan membuat dirinya dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Allah na'udzubillahi min. Nah, apa zimmatullah di sini maksudnya Pak sekalian? Diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu, di mana zimmah di sini
artinya fi amanillah, ada dalam penjagaannya Allah. Atau artinya fi jiwarillah, ada di dalam perlindungannya Allah. Artinya barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia ada di dalam perlindungan, di dalam perawatan, di dalam pengamanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak berhenti di situ, sampai Rasulullah wanti-wanti, fala yatlukumullah min dimmatihi. Maka hati-hati orang-orang beriman, jangan kau tuntut seseorang yang berada di dalam pengamanan Allah. Jangan kau usik seseorang yang berada di dalam perawatannya Allah. Jangan kau mulai main-main suntal-sentil orang-orang yang ada di dalam pengamanannya Allah. Artinya jangan main-main dengan orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Jangan kalian main-main dengan orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Jangan kau hinakan kemuliaannya, jangan kau usik keluarganya, jangan kau rugikan kekayaannya. Kenapa? Karena ketika kau usik mereka orang yang berada di dalam penjagaan Allah, maka Allah akan datangkan imamnya, akan Allah hadirkan penjagaannya, akan Allah hadirkan perawatannya, akan Allah hadirkan pengamanannya, fayuqibbakum, sehingga mengakibatkan kalian merangkak, dijebloskan, dijemburkan ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Bapak sekalian. Ini untuk pribadi, ini untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk lingkungan, untuk bangsa dan negara. Jadi kalau kita mau tahu di Kecamatan Wanaraja ada dalam aman dan domannya Allah. Kalau dalam bahasa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, itu sholat berjamaah itu kan fardu kifayah. Nah kalau nggak ada delegasi daripada orang sekali Wanaraja untuk sholat berjamaah ketika subuh, ini Wanaraja lepas dari penjagaan Allah, luput dari domannya Allah, luput dari pengamanannya Allah. Itu untuk kita. Nah, kalau misalnya untuk negara kita, untuk lingkungan kita, untuk pribadi kita, kalau di keluarga kita nggak ada delegasi dari keluarga kita yang sholat subuh berjamaah ke masjid yang terdekat apalagi yang terjauh, berarti keluarga kita tidak ada di dalam amannya Allah, tidak ada dalam penjagaan Allah, tidak ada dalam perawatannya Allah. Tapi manakala ibu suruh suaminya untuk datang sholat subuh berjamaah, atau anak yang laki kita disuruh yang sudah balik untuk sholat berjamaah, berarti keluarga kita ada dalam dimahnya Allah, amanullah, ijalullah, atau di dalam penjagaan perawatan Allah. Nah manakala itu terjadi, ada orang yang mau coba-coba merugikan kita, maka dia akan berbalik kerugiannya kepada dirinya di dunia dan kelak akan diseret ke dalam neraka jahanamnya Gusti Allah. Subhanallah. Itu hadis dari Sahih, di mana saya ulangi. Man shalla subha fi jama'ati fa huwa fi dhimmitillah. Barang siapa orang yang salat subuh berjamaah, maka ia berada dalam zimmahnya Allah. Imam Al-Qurtubi menerangkan hadis tersebut ayat fi amanillah, atau ada di dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya mau bertanya, mau dijaga sama Allah? Mau dirawat sama Allah? Delegasikan dari satu umpi keluarga kita datang ke sini sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dua. Yang ketiga, sholatus subhi, inna sholatus subhi sholatun masyhudatun. Sesungguhnya sholat subuh itu adalah salah satu sholat di antara 5 kali sholat wajib sehari semalam yang masyhudah, yang dipersaksikan oleh para malaikat muqarrabin alaihissalam. Kalau begitu kiai sholat yang lain nggak disaksikan sama malaikat, disaksikan sama malaikat. Cuma malaikat ini kan ada shift siang, ada shift malam. Ini nama satpam, ada shift siang, shift malam. Malaikat juga bu, ada malaikat shift siang, ada malaikat shift malam. Nah malaikat shift siang, shift malam ini berkumpulnya dalam pergantian shift itu
dalam sholat subuh. Di dalam apa? Sholat subuh. Jadi yang sholat subuh berjamaah itu disaksikan oleh seluruh para malaikat, baik itu yang punya tugas di siang hari, baik itu yang punya tugas di malam. Sehingga hadis yang menyatakan orang yang sholat subuh berjamaah ada dalam penjagaan Allah. Kenapa? Karena rintihannya, doanya didengarkan oleh kedua malaikat dalam kedua shift tersebut, sehingga dicatat, disampaikan kepada Allah. Di manakala misalnya doa kita, ya Allah, saya titip anak cucu saya, ya Allah, jangan ada satu yang tergelincir dalam kemusyrikan, dicatat sama malaikat subuh, malaikat siang, dicatat sama malaikat malam, disampaikan kepada Allah. Berarti siang malam ini dijaga oleh Allah. Anaknya karena dirintihkan, dilayangkan, disampaikan harapannya di saat sebelum atau setelah sholat subuh berjamaah. Ini diprestasikan. Makanya bagus sekalian, salah satu sholat yang diistihbabkan di dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab yang lain radhiyallahu anhum ajma'in untuk dipanjangkan bacaannya, tilawahnya, Qur'annya, yaitu adalah di dalam sholat subuh berjamaah atau munfarid kalau terpaksa. Sampai-sampai Allah menyediakan ayat khusus wa Qur'anal fajri wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan perhatikanlah Qur'anal fajri, Qur'an fajar. Diterangkan oleh Imam As-Sa'di bahwa Qur'anal fajri ayat tilawatul Qur'an fi salatil fajr. Diterangkan oleh Imam As-Sa'di, Qur'anal fajri adalah yakni qiraatul Qur'an fi salatil fajr, membaca kitab suci Al-Quran saat melaksanakan sholat fajar alias sholat subuh. Makanya di musola saya, rakaat pertama kalau sholat subuh itu surat Waqiah. Itu rakaat pertama. Waduh, cuma itu. Kalau di musola saya, kalau saya menjadi imamnya, itu rakaat pertama itu surat Al-Waqiah. Jadi yang lain udah pada beres dan wiridan udah masuk surat kakak beres rakaat yang pertama. Kenapa? Karena kita baca suratul Waqiah. Da'awatil waqi'atul lisri'an yakadibatul khafidatul wa'asab itu pada rakaat pertama. Nah ini tapi tidak harus seperti begitu. Kita tingkatkan sedikit waktu Al-Fajr. Nah jadi coba hafalan Qur'annya bagus sekalian. Jadi jangan kaget nanti kalau sholat subuh berjamaah di sini nanti Ustaz Tony meningkatkan bacaan rakaat pertamanya sedikit dipanjangkan, jangan komplain ujung jadi terhadir sholat subuh atau nungguan misalnya saya. Nah ini bakal baca surat Al-Waqiah atau setengah daripada surat Yasin mengkronglah di luar. Nanti bisa sedih beres surat anak kakak asuh kata melicik begitu. Licik. Ada sebagian santri saya kalau sudah masuk pada uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Munasukanya sekarang suka mancing dari awal Waqiah nanti. Innalillah. Jadi mencoba memanage untuk memanipulasi pengawasan malaikat. Jangan ya. Jadi Masya Allah. Jadi Quran Al-Fajr itu maksudnya memperpanjang bacaan Quran pada saat sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh itu akan disaksikan oleh malaikat siang, malaikat malam. Disitulah pengharapan kita sampaikan kepada Allah. Disitulah munajat kita disampaikan kepada Allah. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu diistihbabkan bahkan disunnahkan untuk membaca qunut setelah i'tidal pada setiap subuh. Di situ kenapa harus
sempat kunut subuh ditambah plus setelah i'tidal itu, setelah i'tidal Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu sampai akhir, itu saat-saat the prime time in the prayer. Kados jadi saat-saat yang the golden prime time. Jadi saat-saat yang saat emas, saat sholat itu salah satunya setelah yang tidak kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Makanya kalau di Masjidil Haramain, termasuk Masjidil Aqsa, mau sholat wajib apapun selama 5 kali sholat setelah i'tidal itu rada lama. Tadi diulang malah banget. Sami Allahu liman hamidah tulang tongong sana ada bener suku, sujud ngomong sholat tarawih. Nah, kalau di Masjidil Haramain, termasuk Masjidil Aqsa, termasuk saya ketika sholat subuh misalnya di Masjid Al-Azhar, ada Azhar di Kairo, atau Masjid Imam Syafi'i, di Masjid Sayyidina Abdul Hasan Al-Syadzili, di mana di Mesir, atau di Masjid Rabi' Al-Adawiyah di kota Kairo, itu setelah i'tidal itu walaupun sholat zuhur, sholat asar, nah itu rada lama karena memberikan kesempatan untuk memperbanyak doa di dalamnya. Apalagi di dalam sholat zuhur, disitulah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengistimewakan, bahkan di dalam qaul adharnya di dalam mazhab Syafi'i disunnahkan untuk membaca qunut. Untuk membaca qunut karena doa di situ disaksikan oleh malaikat siang dan semalam untuk keperluan siang seumur hidup, untuk keperluan malam seumur hidup. Keperluan siang seumur hidup disebut seumur hidup kan kita nggak tahu apakah kita akan sampai lagi ke sholat subuh karena yang akan datang, kita kan nggak ada jaminan. Benar apa benar? Ketika ibu tadi sholat subuh berjamaah, bapak, apakah ada dorongan, apakah ada jaminan, apakah ada garansi kita ketemu lagi subuh? Kan tidak. Makanya seumur hidup siang, seumur hidup malam. Besok lagi kita sholat subuh berjamaah lagi. Nah kan nanti kalau di sini nanti ada baca qunutnya rada panjang, nyataan. Kalau di saya itu menit. Ditek-tek ini bukan cuma Allahumma shalli ala muslimin, termasuk Allahumma a'idil masjidal aqsa fi rihabil muslimin. Ya Allah, enal wihkeun Masjidil Aqsa kana kakawasan kaum muslimin. Allahumma dammiril yahuda wa a'wanahum minal kafirin wal musyrikin wal munafiqin tadmira. Ya Allah, hancurkeun da Yahudi jeung anu marangan Yahudi tina sabangsatin kafirin, musyrikin termasuk umat Islam munafik. Anu sak barisan bela-bela Yahudi hancurkeun ya Allah. Tadmira. Allahumma syaddid syamlahum wa mazzuq jam'ahum wa zawzil aqlamahum. Tapi kan doakeun agama umat Islam di setiap negeri-negeri kaum muslimin. Kenapa? Karena dari itu qunut subuh, doa subuh disaksikan oleh kedua jenis malaikat. Malaikat apa? Malaikat siang, malaikat malam. Ibu bapak khawatir dengan rezeki, sampaikan pada sholat di mana disaksikan oleh malaikat siang malam yang akan menghantarkan rezeki di siang atau malam. Ibu bapak khawatir dengan keselamatan anak kita yang merantau jauh di sana di Amerika, di Eropa, sampaikan permohonan penjagaan Allah untuk anak kita yang berada jauh di sana, untuk dicatat proposal itu oleh malaikat waktu itu siang dan malam, sehingga siang malamnya anak kita mau di laut, mau di gunung, mau di padang pasir, mau gaul dengan siapapun tetap ada di dalam penjagaan Allah. Ibu bapak khawatir suaminya misalnya ibu diruntuhkan pangkat jabatannya, sampaikan proposalnya di saat disaksikan oleh dua malaikat siang malam, sehingga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Saya pikir ini kalau kita terus udah jam 7 ini baru 3 poin.
Bertiga poin apa yang saya terangkan yang jelas. Saya mohon, kita berharap semuanya kepada Allah agar para pejuang subuh ini betul-betul diberkahi dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya dikukuhkan oleh Allah dengan kekuatan taufik yang disertai dengan inayahnya, agar selama nafas di kandung badan diberikan sehat dengan afiat untuk sama kita menembus kegelapan malam dengan dinginnya malam atau rintik hujan saat di musim hujan, untuk kita tidak pernah kita pedulikan mengayunkan tangan, melangkahkan kaki ke masjid-masjid, terutama masjid besar ini, untuk melakukan sholat isya dengan sholat subuh berjamaah. Kenapa Pak Gus sekalian? Karena fadilah salah satunya selanjutnya adalah salah satu ikhtiar embrio benih-benih kemunafikan bisa dicabut, diangkat dari dasar samudra lautan kalbu seseorang, itu adalah dengan salat isya dan subuh berjamaah. Karena salat yang paling berat bagi orang munafik tiada lain, tidak bukan adalah salat isya dengan salat subuh. Dan salat subuh dengan salat isya itu bisa menjadi ikhtiar kita untuk mencabut embrio benih-benih kemunafikan di dalam hati. Munafik itu lebih dahsyat, lebih jelek, lebih hina daripada orang-orang kafir. Orang kafir dimasukkan ke dalam neraka hanya pertengahan atau permukaan, tapi orang munafik fid darkil asfal minan nar, di keratnya paling bawah, dari kerat paling bawah neraka jahanam. Ya Allah, gak ada yang kuasa di antara kita semuanya untuk mencabut benih-benih kemunafikan di dalam hati. Maka tembuslah gelap gulitanya malam, laluilah rintik-rintik hujan di saat hujan, tempuh licinnya jalan, singkapkan selimut yang menyelimuti tubuh di saat kedinginan, dan bergegaslah penuhi nida panggilan Allah pada setiap sholat subuh dengan sholat isya, dengan harapan sekecil apapun benih kemunafikan di dalam hati kita dicabut, diangkat, sehingga kita menjadi kaum siddiqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Allahumma Ya
يا ظهير سبحانك لا إله إلا أنت يا أمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتنا عندك فيهم الكتاب شقيا أو محروما أو مقبولا فأثبتنا عندك فيهم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يا الله berkenanlah dengan rahmat, berkenanlah dengan keluasan rahmat-Mu yang lebih luas dari dosa-dosa, berkenanlah dengan keluasan rahmat-Mu yang lebih luas dari khilaf dan salah kami, berkenanlah dengan rahmat-Mu yang lebih agung daripada sebesar apapun kesalahan dosa-dosa untuk menerima setiap tarikan nafas ke depan mata dan langkah kaki kami. Selama 6 tahun kami memakmurkan masjid ini dengan solat berjamaah subuh. Lantas istiqomahkan kami di dalamnya, baik itu dalam keadaan kering ataupun dalam keadaan hujan. Dan andaikan Engkau berikan bagian penyakit pada malam-malam solat subuh ini, kami mohon dengan rahmat-Mu cabut terlebih dahulu penyakit itu sehingga kami bisa datang ke masjid ini. Dan andaikan Engkau wafatkan kami pada satu saat yang sudah Engkau tentukan, kami memelas, memohon, menangis dengan keluasan rahmat. Lanjutkanlah salat subuh berjamaah kami dengan anak cucu cicit keturunan kami ila yaumil qiyamah, sehingga walaupun kami sudah berada di barzakh, amalan ini tidak pernah putus, amalan ini tidak pernah berhenti, karena dilanjutkan oleh seluruh orang-orang yang di dalam tubuhnya ada darah dan benih kami. Lantas jadikanlah itu semua sedekah jariyah yang datang di saat kami menghadap kepada-Mu sendirian, menghadapi amal penuh kekhawatiran. Ya, dan kami mohon mengemis dengan keluasan kemurahan-Mu, jadikanlah berkah dan fadilah dari salat subuh berjamaah ini selama 6 tahun lamanya dan juga yang akan datang, agar Engkau kokoh teguhkan, kuatkan iman Islam ihsan di dalam qalbu kami ya Allah, agar Engkau cabut segala bentuk kerikil-kerikil hati, sampah-sampah jiwa kami, agar Engkau buat sekecil apapun benih nifaq kemunafikan di dalam hati kami. Begitupun di dalam dan dari hati keluarga kami, suami, istri, anak, cucu, keturunan, guru-guru kami, murid-murid kami, sahabat-sahabat kami, sehingga Engkau tetapkan kami menjadi siddiqin di jalan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan keluasan rahmat-Mu dan maha murah, kami mohon jadikan amalan ini sebagai wasilah yang mustajabah, agar Engkau berikan sihat dan kuat di dalam jasad kami, sehingga Engkau berikan kesempatan untuk menjadikan sisa-sisa hidup kami lebih baik. Sisa hidup kami penuh dengan kebaikan-Mu dan keburukan, sehingga sisa-sisa hidup kami lebih jadikan penuh dengan amal bukan dosa, hingga sampai ajal menjemput kami dalam keadaan teguh keimanan, basah lidah kami dengan zikir, dosa kami sudah terampunkan, kewajiban kami sudah tersalurkan, sehingga ringan nyawa keluar dari ulul jasad.
dan tidaklah kami diwafatkan olehmu kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Allah, kami mohon dengan keagungan rahmat dan maha luas maha murah dari berkah amalan kami ini, ya Allah. Engkau berfirman, ya Allah, ma yasha wa yufdid wa indahu ummul kitab. Engkau yang maha menulis bagian hidup, Engkau yang maha menghapus bagian hidup lantas menggantinya dengan bagian hidup, baik itu yang lebih baik ataupun lebih buruk. Kami mohon, ya Allah, dengan amalan ini rabahlah keadaan zahir dan batin kami, ya Allah. Rabahlah keadaan zahir batin keluarga kami, ya Allah. Rabahlah keadaan zahir dan batin seluruh anak cucu keturunan kami. Rabahlah keadaan zahir batin murid-murid kami. Rabahlah keadaan zahir dan batin lingkungan masyarakat kami. Rabahlah keadaan zahir dan batin negeri kami, ya Allah. Rabahlah keadaan zahir dan batin seluruh negeri-negeri kaum muslimin, terutama, ya Allah, rabahlah keadaan zahir dan batin tanah Syam, tanah suci, tanah pada Nabi Palestin yang kau cinta. Rabahlah keadaan zahir dan batin Masjidil Aqsa, tempat pertama kami kaum muslimin. Dari buruk menjadi baik, ya Allah. Dari hina menjadi mulia, ya Allah. Dari kefakiran kemiskinan menjadi kesejahteraan dan berkecukupan. Jadi tertindas oleh musuh, terhinakan oleh lawan agama, menjadi diberikan keunggulan atas musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Dari amalan yang mengancam kami untuk menjadi penghuni neraka jahanam, digiring menjadi penuh dengan amalan yang bisa mengiring kami ke dalam surga. Dari penuh dengan ancaman azab, Rabbah, ya Allah, dengan keadaan yang penuh dengan janji nikmat dan rahmat di dunia serta di akhirat. Rabbah, ya Allah, Allahumma ya muhambil al-ahwal, duhai Tuhan yang maha merubah seluruh keadaan, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbahlah keadaan kami kepada keadaan yang terbaik di dunia dan di akhirat, kepada keadaan yang terbaik buat anak cucu keturunan, buat agama masyarakat bangsa dan negara dan seluruh umat Islam dunia. Ilaha ilmu kakafin aniswa, sesungguhnya Engkau Maha tahu tentang apa yang bergemercik di dalam hati kami dari surah. Ikfina bihaqil fatihah biswa'ala wa karamuka kafina lil maqal, lakinna bihaqil fatihah maqala وحصل ما في ضميرنا. Ya Allah, siapapun di antara saudara-saudaraku yang datang ke masjid ini hari ini, sebelum dan yang akan datang, yang membawa keluh kesah dunia, cabut, angkat, gantikan dengan kebahagiaan zahir batin dunia akhirat, ya Allah. Yang menghadapi masalah, cabut masalah, menghadapi penyakit, cabut, angkat penyakit. Yang membawa cita-cita terbaik di dunia dan akhirat, jangan keluar dari masjid ini, dari acara ini, kecuali ada di dalam doman jaminan kabul dan ijabah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Qala Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Syafi'una Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, afdal ma aqulu ana wa qalahu nabiyyun min qabli, la ilaha
kita sampai dikelompokkan dengan ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di surga. Berikan cahaya dari kalimat thayyibah ini pada setiap tatapan mata, pendengaran kuping, ayunan tangan dan langkah kaki kami. Pancarkanlah, semburkanlah cahaya kalimat thayyibah ini di dalam rumah yang kami, di jalan yang kami tapak, di tempat maisha yang kami jalankan atas sesuai perintah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, di saat ajal datang menjemput kami, kukuhkanlah kalbu kami dengan kalimat kita, fasihkanlah lidah kami dengan mengucapkan kalimat thayyibah, mandikanlah jasad kami setelah diwafatkan dengan air yang bercahaya dengan cahaya kalimat thayyibah. Tutuplah air dan kekurangan kami dengan cahaya kalimat thayyibah. Bungkuslah seluruh badan kami nanti dengan kain kafan yang semerbak wangi dengan mewangi kalimat thayyibah. Tandulah jasad kami ya Allah di pundak orang-orang yang bercahaya dengan cahaya kalimat thayyibah. Masukkanlah kami ke dalam liang lahat dengan keadaan aman dan tentram karena sahabat cahaya kalimat thayyibah. Sertakanlah cahaya kalimat thayyibah ini di saat kami menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Jadikanlah cahaya kalimat thayyibah ini selimut rahmat bagi kami di dalam barzakh. Ya, keluarkanlah kami dari kubur-kubur kami nanti digiring ke mahsyar dalam keadaan mendapatkan perteduhan dengan perteduhan dari cahaya kalimat thayyibah. Beratkanlah timbangan amal kebajikan kami dengan cahaya kalimat thayyibah. Ringankanlah timbangan amal dosa kami di dalam mizanmu dengan cahaya kalimat thayyibah. Larikanlah lari kami secepat kilat di saat melintasi jembatan Siratal Mustaqim karena cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, berikanlah kami air dari telaga Al-Kautsar junjungan kami Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam karena pancaran cahaya kalimat thayyibah dari tubuh kami. Ya Allah, jadikanlah kalimat thayyibah yang kami teriakan tadi gembok yang menutup rapat-rapat setiap jendela dan neraka jahanam dari kami. Ya Allah, dari kedua orang tua kami, keluarga dan anak cucu keturunan kami, dari guru-guru kami, dari murid. Ya Allah, jadikanlah kalimat thayyibah yang kami teriakan kunci pembuka setiap pintu gerbang rahmatmu hari ini di dunia, kunci pembuka setiap jendela dan pintu-pintu gerbang surgawimu kelak di akhirat. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir al-mubashshir lil mu'minin bima qala Allahu rahim wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin. Allahumma salli alaihi salatan tushrahu biha as-sudur wa ta'udu biha al-ruh wa tankashifu biha as-sudur. Ya Allah, dengan terbitnya fajar di hari ini, dengan terbitnya matahari di hari ini, singkapkanlah hijab-hijab hati, hijab-hijab kalbu kami, dan jadikanlah nurnya kami ini lambaian tangan hidayah bagi saudara-saudara kami yang dekat jauh, yang masih jauh dari jalan-Mu. Ya Allah, jadikanlah subuh berjamaah ini adalah percikan cahaya hidayah bagi saudara-saudara kami yang masih lelap tertidur di dalam buayan munkar, zulumat, mukhalafat, dalalat, sayyi'at, sehingga besok hari tidak lama lagi mereka berbondong-bondong dengan kami untuk bertaubat dan nasuha. Ayolah Qoblan ini ya Allah, wa tankashifu biha as-sudur wa tankashifu biha as-sudur wa sallim tasliman da'iman kathiran ila yawmiddin. Da'wahum fiha subhanallah
wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Akhirnya dengan penuh kecintaan, kebanggaan dan rasa syukur yang paling dalam saya ucapkan mabrur alfa mabrur. Selamat bagi para pejuang subuh, selamat bagi jamaahnya, selamat bagi para tuan-tuan gurunya pada milad yang ke-6 ini. Semoga kita tambah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penutup dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya mohon maaf baik itu zahir dan batin. Dari mulai saya resmikan sholat subuh berjamaah di sini sampai 6 tahun pada miladnya, terutama saya akan berangkat umrah pada tanggal 22 Februari bulan ini. InsyaAllah 1 minggu saya di Madinah Munawwarah dan 5 hari InsyaAllah di Makkah Mukarramah di awal bulan suci Ramadan. Oleh karena itu saya mohon doa dari semuanya agar nanti kami dengan Ustaz Tadi Ahmad sehat afiat kuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima, dimudahkan amal manasik umrah dan ziarahnya. Dan saya doakan ibu bapak sekalian yang sudah berangkat umrah kembali diberikan istiqomah untuk berangkat umrah kembali. Yang belum segera diberikan istiqomah oleh Allah nisab dan nasib untuk haji dan umrah ke Makkah Al-Mukarramah dan ziarah jadi tamu Rasulullah SAW di Madinah Munawwarah. Bahkan bukan cuma sekali tapi kafaratin ba'da marrat, berkali-kali. Andaikan kita sampai wafat belum kita diberikan nisab dan nasib, semoga Allah berikan istiqomah kepada anak cucu keturunan kita dengan kesolehannya sehingga bisa membatal haji atau umrahkan kita yang sudah wafat kembali ke alam barzakh. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.